Bismillahirrahmanirrahim. Itu makanya itu ayat andalan tujuannya untuk dagangannya laku, abang. Kalau nggak ada ayat begitu ya nggak laku lah. Mikana dan teman-temannya, Lilin dan teman-temannya. Ya. Lanjut bang. Silakan Bang Luga. Bagaimana pendapat Bang Luga? Ya, sama aja. Aku dengar dulu lah. Belum. Ada Nabi nih, ngeri-ngeri sedap. Iya, ini gini Bang. Jadi kita lagi tadi Pak Wi itu ngingetin kita ini jangan diperbudak doktrin baik Oneness, Tritunggal, JO, apapun itu. Karena betul. Yang paling utama dalam iman kita di dalam Kristus adalah bahwa Yesuslah Juru Selamat dan Tuhan kita. Dialah Betul. jalan kebenaran dan hidup. Betul. Yang hanya melalui Dia kita sampai kepada Bapa. Dan titik itu aja sudah menjadi yang paling fundamental dalam iman kita. Nah, jadi kalau doktrin itu kan sesuai dengan tadi setelah Pak Jody itu kan penafsiran tentang hakikat Tuhan masing-masing kan itu nggak ada yang salah gitu, nggak bisa disalahkan begitu. Jadi jangan saling menyesatkan intinya gitu kan, bahwa kita sebagai sama-sama pengikut Kristus, kita punya dasar iman yang sama, kita harus satu tubuh dalam Kristus. Orang-orang yang sudah ditebus, lahir baru, dan memiliki keselamatan dalam hidup kita. Nah, gitu. Benar, karena itu kan pemahaman dari Roh Kudus, semua akan berkembang kan. Kalau pemahaman dia ya Oneness, ya nggak ada hubungan dengan keselamatan, mau Tritunggal nggak masalah sebetulnya. Yang penting sekali lagi bukan doktrinisme kayak Malikil ya. Nah itu yang justru yang dilawan itu kelompok Malikil, doktrinisme. Karena dia menolak Yesus datang sebagai manusia, artinya penebusan Yesus itu dihujat. Jadi nggak ada penebusan dia sengsara mati di kayu salib, itu nggak ada. Menghujat karya penebusan Roh Kudus, karya penebusan Yesus di kayu salib. Nah itu yang bahaya, makanya mereka disebut penyesat antikris. Nah itu aja sebetulnya. Gitu kalau pemahamannya. Nah tapi balik lagi kena pandoid. pandoid. Ya nggak apa-apa lah kan, ini juga kaki tangannya bang. Gimana sih? Iya. Biarkan aja disampaikan kepada maha guru-gurunya ya kan. Lagian juga guru-gurunya nggak berani keluar bang. Percaya deh, guru-gurunya itu nggak berani keluar untuk memberitakan atau mau bertanding bicara kebenaran. Nggak akan berani, saya jamin. Mau di rumah rumahnya Bang Sulfikar, nggak berani, pecundang semua guru-gurunya. Guru-gurunya itu pecundang semuanya. Mungkin gini. Betul nggak Bang Nabi? Kemarin saya nonton lagi film The Patience gitu. Kalau misalnya teman-teman katakanlah Malikil ngelihat The Patience, mungkin akan bisa menyadari betapa harga yang begitu mahal dibayar oleh Yesus pada saat dia menyelesaikan karya keselamatan itu. Bukan dengan ketawa-ketawa gitu loh, tapi dengan suatu, aduh nggak tega kita ya kalau ngelihat film The Patience. Mungkin karena masa Paskah gini tak lihat lagi di Netflix itu sangat memberkati gitu. Makasih. Orang ini Pak Paul Bililin mengakui ya dia akhirnya memang di sidang ya mengakui itu Yesus itu nggak mati, hanya tidur. Tapi dia dimarahin di sidang sama kelompok Samuel Syahal, Malikil. Siapa yang bilang? Itu terjadi loh. Billy mengakui itu loh. Akhirnya dia robah. Siapa yang bilang Yesus nggak mati? Bililin. Orang-orang JO bang, orang-orang JO semua begitu. Siapa? Bililin. Ya kayak dulu Kesia, menyatakan begitu. Kayak Kesia begitu. Siapa yang bilang? Itu sama kayak si Kesia dan Bililin itu ngajarkan begitu bang. Saya itu paham banget materi di dalam pengajaran JO itu seperti itu, karena saya kan mantan daripada warga kerajaan JO yang membelot, anggap aja kita Korea Utara lah, nah membelot ke Korea Selatan. Enggak, saya bingungnya, sorry saya potong Bang Evan. Bang Evan membelok dari Korea Utara
menjadi apa nih? Anak Korea Utara karena jadi Korea Marsion. Selatan. Kenapa jadi Marsion? Membeloknya kenapa jadi Marsion? Ayo. Nah, ini ada fenomena yang lucu dan unik. ini. Ayo, iya kenapa Iya jadi kan? Marsion? Saya juga bingung. Bahkan itu Andreas itu teman lama saya ya, udah 6 tahun yang lalu di YouTube ya. Bisa ngikut loh, sama gurunya si Efraim ini gurunya. Andreas itu ngikut dari Marsion. Ayo kenapa, Bang Efraim? Jadi begini abangku, ya kan? Nah kita ini kan orang-orang JO yang membelot, ya kan? Nah, kenapa kita membelot, ya kan? Karena terjadilah peperangan di surganya JO. Terjadilah peperangan di surganya JO, ya kan? Nah, dan di surganya JO itu hancur berantakan, ya kan? Nah, dari sepertiga malaikat di JO itu ditarik, ya kan? Oleh dewi-dewi artinya itu dewi-dewi apa Kuan Im lah dan sebagainya. Dan di surganya jauh itu juga terjadi artinya peperangan, ya kan? Nah, saya dengar-dengar nih isu-isunya nih sekarang ini Bapak Gembalanya juga udah mulai merakyat. Ya, Bang Logika ya. Ya kan udah mulai merakyat, udah mulai merangkum lagi kembali kerajaan-kerajaan Jawa ini, ya kan? Saya nggak, janganlah saya sebutkan namanya, Bang. Itu terlalu Enggak, siapa Samuel bahaya Siaan? sekali. Samuel Siaan. Bukan, Bang Samuel Siaan itu maha guru yang paling mulia di JO. Itu maha guru yang paling mulia, yang paling agung, ya kan itu. Saya aja sampai sekarang masih mengakui itu maha guru yang paling mulia itu di JO. Adalah Bapak Gembalanya. Nanti Bang Logika kan udah pernah lihat lah, udah pernah tahu ya Joshua kan? Nah, kita dalam pendekatan Joshua jangan Tegu bongkar-bongkar berbeda. lah, Bang Logika, jangan Enggak, lah, jangan bongkar. Bang Nabi, Joshua Tegu beda. Wanasnya dia percaya Yesus datang sebagai manusia. Joshua Tegu. Janganlah internasional dia. kasih kisi-kisi aja lah Bang, jangan terlalu Cewek rendah. cowok, Tapi cewek itu cowok. ya udah cowok lah gembalanya, ya kan. Kita. Nantilah abang kita main belakang aja, kisi-kisinya aja lah, ya kan. Jadi Bapak Gembalanya juga udah mulai turun ke bawah untuk merangkul kerajaannya itu kembali, ya kan. Tapi kita lihat ya nanti ke depannya, kalau memang tulus untuk kepada jalan yang benar pasti akan baik. Tapi kalau enggak ya juga nanti akan musnah kok. Akan musnah, percaya deh, ya kan. Nah, jadi disinilah ya kan kesempatannya titik awalnya kehancuran daripada kerajaan JO ini terpecah, ya kan. Bunda Marmar aja udah pecah, ya kan. Iya. Tadinya kan JO itu iya. Tadinya kan JO itu kuat banget, ada Kabbalah, ada Mesianik, ada Yudaism, ya kan. Nah, sebenarnya ini gara-gara ini saya sama Bang Luga. Kan yang pendiri Nabi di Indonesia ini kan cuman Bang Luga nih, ya kan. Dan saya ini, ya kan. Tapi sebenarnya ada yang mau mengikut bergabung dengan Bang Luga. Tapi dia nggak mau manut dengan Bang Luga. Adalah kisi-kisinya, janganlah di sini, gak enak. Teman kita juga. Teman kita juga. Enggak, Kesia ngaku Nabia. Bang Luka, Kesia ngaku Nabia. Udah Kesia ngaku Nabia dia. Nabia Kabbalah. Saya Bang, aku sayang Bang Luga. Dia hanya untuk Sebenarnya memperkokoh yang doang. Saya dirayu-rayu orang. karena kan begini banget, kalau nanti dipandang pakai status pendeta itu kan repot urusannya. Kita kan harus ada legalitas dari sini lagi dari sono dan harus sekolah begini begono, ya kan. Enggak, Nah, tapi pendeta kalau udah enggak ngaku perlu. nabi, Banyak pendeta Tapi enggak sekolah ya.
gereja saya pun menerima pendeta, dia nggak sekolah SPT, nggak masalah Ya. sebetulnya. Tapi itu prosesnya panjang, Bang. Terlalu panjang, terlalu berbelit-belit. Beda dengan deretan para rasul dan nabi. Nggak perlu. Kita dari lahir udah nabi, Logika. ya nggak, Bang Luga? Iya. Iya, iya. Ya, shalom, ada Bang Raja Gua kan nih. sudah mendirikan gereja. Shalom. Shalom. Gua udah Nih Bang mendirikan Luka Nabi ada rajanya nih, berbagai ada rajanya kota nih. Indonesia. Jadi gini, sedang mendirikan gereja King of King di berbagai kota di Indonesia. Banyak pengajar dan gembala sidang. Yang mau bergabung boleh. Markas kita di Bekasi Selatan sama di Sumatera, 2 markas kita, dan kita lagi merekrut semua anak-anak jalanan gabung di gereja King of King, nanti baru ke kalangan atas. Kita lagi main di jalanan kita untuk merekrut anak-anak jalanan untuk gabung di gereja King of King. Puji Tuhan sudah banyak banget yang mau bergabung. Sudah kita bikin nanti kartu keanggotaan King of King. Jadi kita masih butuh. Jadi beberapa gereja-gereja raksasa rencana jemaatnya mau kita rampas. Kenapa kita rampas? Karena pendetanya saya lihat tidak tunduk kepada otoritas kenabian. Makanya saya mau rampas jemaatnya, kita pindahkan ke gereja King of King. Yang mau bergabung boleh ya, silahkan. Ya Bang, begini Bang. Ini kan ini saran aja nih Bang. Nah, kalau mau bergabung itu kita sangat terbuka ya, lapang dada ya. Semua tangan itu kita buka ya. Tapi ya jangan bikin kemah sendiri dong dia. Iya gak Bang Luga ya? Dia bikin kemah sendiri terus nanti tiba-tiba dia nyerang kita lagi, ngaku-ngaku nabi juga ya kan, nyerang kita lagi. Pendiri nabi di Indonesia ini cuma saya sama Bang Luga. Ya gak Bang Luga ya? Ya kan tiba-tiba mau menyerobot kan, aduh. Wah, tolonglah, jangan saling mendahului. Saya dengan Bang Rey itu pendiri kenabian di Indonesia. Jadi semua yang mau jadi nabi itu harus kudu disortir, kudu dikasih pengarahan. Habis pengarahan baru kasih persembahan persepuluhan. Kalau sudah diterima baru kasih persembahan persepuluhan, baru boleh beroperasi. Nanti kita akan akte notaris King of King Church Indonesia gitu. Silahkan yang mau ingin bergabung dengan kami udah buka di Bekasi, Tangerang, Banten, rencana mau Bandung sama Semarang, Surabaya dan Sumatera. Markas besarnya di Sumatera. Banyak sekali Bang Luga. Banyak sekali Bang Nabi. Iya, betul. Karena di Sumatera kami punya tanah 3,5 hektar, 28 hektar, 25 hektar, 5 hektar di beberapa titik di Sumatera. Itu semua akan kami jadikan gereja King of King ya. Di daerah Bekasi udah kami dirikan di Perum 2 dekat mall. Itu semua satu blok perumahan tuh kami mau borong semua menjadikan gereja ya. Terus di mana lagi nih, kami lagi cari-cari tanah yang bisa menampung kapasitas 10.000 sampai 20.000 seat untuk jadikan gereja. Dan kami rencana mau merampas jemaat yang pendetanya matang-matang, pendetanya pendeta palsu. Itu jemaatnya rencana mau kami sikat semua, mau kami angkut, pindahin ke gereja King of King untuk mempersiapkan pengangkatan. Seperti itu kira-kira. Ya gimana tuh Bang Raja? Bang Raja gimana? Setuju gak? Apa itu? Perampasan itu saya nggak ikut campur saya masalah perampasan. Kita masuk anggota King of King. Udah ada sekte saya. Beda saya sama dia si Luga. Sekte apa kau? Dia kan kalau Luga kan dari keturunan Nabi. Kalau saya dari keturunan Lewi. Keturunan Lewi, bukan keturunan Nabi. Beda kan? Begitu berbeda ya Bang. Beda lah, nggak boleh disamakan. Gimana keturunan Lewi? Kayak yang katanya berita orang-orang Sumatera ada keturunan Lewi gitu, maksudnya Bang Raja.
kita nggak usah pusing dengan keturunan Lewi apapun, intinya Kalau keturunan kalau keturunan Lewi kan hanya bekerja di dalam Tuhan. Nggak ikut bagian perampasan dia. Iya. jadi begini, lagi kawin tinggal 5. Hilang Bang Luga suaranya. Iya, jadi rencana ada satu gereja yang kami akan rampas jemaatnya karena kami dapat penglihatan. Tuhan bilang keluar dari gereja itu. Jadi Tuhan lagi menyuruh umatnya keluar dari cengkraman gembala-gembala palsu untuk masuk ke gereja yang sehat, gereja yang murni, yang siap untuk pengangkatan. Oleh sebab itu kami dirikan King of King Internasional yang akan menaungi gereja-gereja baru. Ya, saya dengan Bang Manesya sebagai founder dari Kenadian di Indonesia. Nah, itu tugas Nabi, itu bukan tugas orang Lewi, bukan tugas diaken itu bukan. Itu tugas Nabi Ya, itu yang kan cuma merampas diaken. itu. Kalau opung kau ini kan udah rasul, gimana sih? Kau pun sebagai pahopu jangan dulu kau. Iya, makanya tugas kau itu jangan bawa-bawa saya lah. Iya. Loh, begini loh. Jadi saya nggak ikut anggota ya. Menjadi penginjil di zaman di zaman bangun mewah-mewah tinggal kita rampas karena mereka tidak setia kepada Tuhan, sama seperti kerajaan Saul kan. Tuhan bilang gini sama saya, kamu lihat Saul, dia mendirikan, dirampas sama Daud, ya disikat semuanya. Kenapa? Karena Saul tidak taat kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Makanya seluruh gereja-gereja di Indonesia ini yang tidak satu pun tidak akan kami sisa. Yang sisa ya memang sudah ditentukan untuk bina. Ya, hari Jumat ya, Jumat Agung kami berdoa. Teman saya dapat suara Tuhan, Tuhan bilang suruh Tuhan keluar dari gereja saya. Tuhan gak suka, padahal itu gereja besar, gereja raksasa, jemaatnya sekitar 10. Keluar dia dari gereja itu, makanya kami sebagai King of King, kami siap ya, kami masukkan ke gereja King of King yang akan mengalahkan binatang. Dominasi gereja-gereja sudah mempengaruhi. Mari kita bergabung, kita dirikan kerajaan Tuhan melalui rasul-rasul dan nabi-nabi di akhir zaman, yang tersehat dalam. Kalau gereja-gereja lain yang bagaimana supaya kita dapat cuan? Istri anak bahagia, bisa sekolah. Mau datang khotbah lo masih gitu-gitu aja. Coba lo lihat khotbahnya pendeta Gitab ya, pendeta GSJS. Bagaimana supaya kita hidup. Sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri. Benar gak? Makanya kan Tuhan bilang keluarlah dari gereja itu. Jadi memang gereja-gereja segala kami rampas untuk ya salah sendiri. Lo nggak bisa menggembalakan rumah sama seperti Nabal dan Abigail ya kan. Nah, dia punya gembala, dia punya jemaat banyak, tapi dia tidak menghargai Daud. Akhirnya apa? Kekayaannya Nabal dirampas sama Daud. Nah, ini memang zaman perampasan ya. Pendeta-pendeta yang tidak sesuai dengan firman Tuhan akan dirampas. Benar gak? Nah, setuju gak? Betul. Jadi semua gereja, banyak gereja ini mau dirampas begitu Bang Luga, Bang Nabi. Iya, jadi kan gini Bang, gereja ini tadinya benar ya,
gereja ini. Ya. Ah. Tapi karena mereka sudah membuat doktrin sendiri, mendengarkan suara Tuhan, tentu jemaat ini kan milik Tuhan. Ini kan milik Tuhan. Nggak mau dong Tuhan rugi, ya. Jemaatnya nanti masuk neraka jemaatnya perlu dirampas oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Sama sepertinya Daud dengan Saul. Kan Daud kan merampas kerajaannya Saul kan? Iya, betul. Iya kan? Sama juga seperti Daud dengan Nabal dengan Abigail, ya. Bala yang besar diminta doang roti sama Daud, Nabal mau dibelah sama Daud, tapi Tuhan bilang jangan. Ain membunuh Nabal. Nabal ini adalah gambaran dari gembala-gembala yang sekarang yang mempercantik, yang akhirnya nanti wanita cantik itu akan diperistri oleh Tuhan gitu loh. Jadi makanya baik istri cantik maupun gereja itu kan kepada orang-orang yang ngasih Tuhan, ya gitu. Itu kisah Daud. Nah, Abigail itu kan cewek cantik yang diperistri oleh Nabal. Istri cantik ini lambangnya adalah lambang dari jemaat, ya, bukan hanya secara fisik. Makanya kita sebagai ampas jemaat itu dari dia, karena nggak ada untungnya jemaat itu dipegang sama dia. Yang ada jemaat itu untuk menjadi menyembah setan, menyembah dajjal, jemaat itu dari mereka. Karena kami sudah mendapatkan penglihatan. Tuhan bilang kepada aku, disuruh Tuhan seperti ini, keluar dari gereja itu. Ada suara Tuhan ngomong seperti itu. Ngeri banget, gue bilang. Ya berarti memang udah waktunya keluar dari penggembalaan pendeta-pendeta palsu, kan seperti itu. Iya. Mantap ini. Gimana Bang logika ini? Menurut Bang logika, Bang Nabi. Iya dong. Mantap tuh. Membangun gereja di berbagai tempat, ya, di Kalimantan, di Papua, di Medan, bahkan di Jawa. Kami sedang gereja-gereja tanah-tanah kami sedang usahakan, dan kami minimal tempat duduknya itu 10.000 sampai 20.000 seat. Sama kami dirikan gereja yang tempat duduknya minimal itu 10.000 sampai. Nah, makanya nanti pendeta-pendeta yang bergabung dengan kami akan minimal 10.000 sampai 20.000 seat, karena akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita akan menampung muslim. Ini menghayal aja nih Pak Luga ini. Konghucu kita akan tampung, dan itu Kalau kursinya 10.000, gedungnya gembala-gembala raksasa yang akan menggembalakan domba-domba di Arjani. Oh Luga, Hah? kalau kursinya 10.000, gedungnya sebesar apa itu Luga? Kenapa? Tadi kau bilang kau mau dirikan gereja, kursinya 10.000 toh. Jadi besar gedungnya itu sebesar apa kira-kira? SICC Sentul International Convention Center yang di Bogor itu kapasitasnya 12.000 seat. Ya, Sentul Nah, kali lipat dari situ, 20.000. Seperti Nginden itu kapasitasnya 35.000. Jadi Kalau stadion itu 90.000. Ya, kalau stadion betul harus minimal seperti stadion. Gereja-gereja yang akan kita bangun di akhir zaman minimal. Tapi Bang Luga, cuman tanah-tanah yang Bang Luga mau bangun ini memang sudah fix atau memang sudah real begitu ya, bahwa tanah ini memang tidak ada sengketa apa-apa. Nanti takutnya di belakang hari ada sengketa gitu. Yang penting sudah real, fix begitu. Tanah ini tidak ada gugatan apa-apa. Bagaimana Bang Luga? Murni gitu ya. Semua tanah-tanah yang mau dipersiapkan untuk membangun itu. Kalau kebetulan punya itu sekitar 3,5 hektar ya. Sana itu masih tanah keluarga saya.
ya keluarga adik-beradik gitu. Nah, Oh, nah saya punya rencana ingin membangun gereja itu seat 1 juta seat. Kepada saya itu ada yang 5 hektar. Yang bergabung dengan saya itu ada yang 25 hektar. Bahkan saya di Kalimantan itu sekitar 3.000 hektar. Nah, semua tanah-tanah ini bangunkan gereja, ya, gereja King of Kings, ya, gereja untuk menampung seluruh gereja-gereja yang sudah ada di Indonesia. Itu Ya, jemaatnya saya sikat semua, baik itu kan iya, itu Tritunggal semua itu ya. mau saya sikat. Pasti yang masuk Tritunggal Ya, semua. jadi gini, Kalau JO nggak bakalan. kalau Oneness kan cuma seuprit. Nah, jadi makanya saya bilang ini karena inilah kegerakan akan mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali dan mempersiapkan pengangkatan seperti itu. Ya, setiap Jumat kita udah ada ibadah, ya. Nah, terus nanti saya akan buka lagi di daerah Tangerang sama Banten. Real. Tuhan pasti Jadi Bang Nabi, apa yang kau jadi gereja semua di bawah naungan King of Ya. King ya, gereja King of King ya semua ya. Yang berarti Betul. akan terjadi Jadi saya kan gereja, bikin sinode sendiri, Bang. iya, gereja terbesar di dunia ya kalau 1 juta seat ya, berarti Sinode terbesar sendiri di dunia kita. loh. Iya, terbesar di dunia loh berarti loh Bang Nabi. iya. Masih ada yang lebih besar di Afrika. 3 juta. Oh. Di Afrika 3 Masih juta. lebih besar Oh, Bang Afrika kita. Iya, iya. Panjangnya 3 kilometer. Semoga mimpi Nabi terwujud nanti. Saya doakan. Di Afrika juga ada yang raksasa juga. Gini, Pak Luga. Pak Luga ini sebenarnya menyembah siapa? Menyembah Yesus kah? Atau menyembah Ibu Yesus kah? Atau menyembah Bapak Yesus? Sebenarnya ajarannya Pak Luga ini belum jelas ini. Terus penuh dengan Roh Kudus kan sama. Iya kan Roh Kudus itu kan ibunya Yesus toh? Saya duduk di salah satu masalahnya di mana? Emang ibunya kok. Iya kan ibunya kan. Roh Kudus itu ibunya Yesus. Terus kalau bapaknya Yesus itu roh apa? Roh tidak kudus atau bagaimana? Terus masalahnya di mana? Apa? Kan kamu Di situ kan mengatakan udah ada bapak, ada ibunya dong. Masa anaknya ada, Bang? sekarang gini. Masa anaknya ada, bapaknya ada, mamanya enggak ada? Ada. Bapak itu kan Allah kan? Apa? Bapak Allah. Allah itu kan roh. Jadi kalau si bapak ini, bapaknya Yesus ini roh apa dia? Terus Karena kau bilang ibunya Yesus Roh Kudus. Kalau bapaknya Yesus itu roh Allah Bapa roh, salah. Iya. Oh bukan roh. Salah. Allah Bapa bukan roh. Allah Bapa Oh bukan Allah roh. Bapa itu jadi roh itu cuma ada di Oneness. Kan? Allah Bapa ini apa? Allah Bapa Zat. itu jadi roh itu cuma ada di Oneness. Oh, jadi Allah Bapa itu apa? Allah Bapa itu Zat. adalah pemikiran, sumber pemikiran dan pemikiran dari ketuhanan. Oh, jadi Bapak itu cuma Dan pikiran. sumber nafas dan kuasa. Iya, Allah, kita bilang Allah Bapa itu cuma pikiran karena dia kan satu kesatuan dengan roh. Iya, zatnya apa zatnya? Adalah satu pribadi yang paling berkuasa.
Iya kan ada zatnya, zat apa dia? Zatnya tubuhnya dari kakinya bagaikan tembaga. Tembaga. Itu jadi zatnya roh. Kan Allah Bapa itu tembaga. Kan tubuhnya coba lengan dan kakinya bagaikan tembaga, mata badannya permata yaspis. Oh gitu ya. Allah Bapa itu pribadi yang paling berkuasa. Baru Roh Kudus, baru Yesus. Hormat ibumu, ayahnya Allah Bapa, ibunya Allah Roh Kudus. Kan ada Pak. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ini apa? Cuma anak. Ya, Roh jadi Kudus ada 3 nggak tahta boleh ya, ada dikasih 3 tahta ya. panggilan nama dia, itu kan udah nggak menghormati namanya. Ya berarti ada 3 tahta juga ya. Di sorga itu ada 2 tahta. Begini. Kalau kita Jadi ibunya ngomong tidak punya tahta? berarti itu kamu dengar dulu. Kalau seandainya kamu diam dulu, nanti kucongkel nanti. Kalau diam dulu kalau bicara gitu. Kalau kita berbicara masalah tahta, itu berbicara masalah pemerintahan. Roh Kudus itu tidak bisa. Roh Kudus itu tugasnya bukan memerintah. Jadi yang memerintah itu adalah Bapa dengan Anak. Roh Kudus adalah kuasa dari pemerintahan itu. Jadi dia tidak perlu menunjukkan tahtanya, karena dia udah berada di dalam tahta Bapa dan tahta Anak. Paham? Oh jadi ibunya nggak punya tahta. Kan tugas seorang ibu kan bukan duduk di atas takhta. Tugas seorang ibu adalah menopang suaminya. Kok jadi istrinya jadi raja sih? Sama seorang ibu, apakah ibu duduk di direktur? Kan enggak, yang direktur kan suaminya. Istrinya adalah dharma wanita. Kira-kira begitu. Oh begitu. Jadi Iya. ibunya duduk apanya? Ibunya ini nggak punya kedudukan ya? Istrinya sebagai istri lo gimana sih? Tolol amat sih ini orang. Udah dibilang sebagai istri mau duduk di mana juga bisa lah. Mau duduk di sebelahnya bisa. Istri Mau istri dipangku duduk mana? suaminya juga bisa. Duduk mana sih istri? Ya duduk mana? iyalah. Mau selonjoran juga dia di depan singgasana, suka-suka dia mau dia selonjoran dia bininya. Atau selonjoran di iya. lantai gitu ya? Selonjoran di lantai gitu ya? Gimana sih lo? Berarti ibunya selonjoran di lantai Iya gitu. namanya yang begini loh, kalau sudah kita ngomongin seorang istri itu sudah ngomong tuh di atas ya, di luar tahta. Kalau di luar tahta itu kan ibarat kata tuh penopang, tapi di belakang layar. Oh di belakang Yang layar. nongol itu kan aduh si lontong ini. Yang namanya ibu rumah tangga tuh nggak pernah dia tampil ke depan. Itu kan dia kan bagian di rumah masak. Gimana sih lo? Oh berarti Roh Kudus itu kerjanya masak gitu. Dia memasak. Perumpamaan itu Bang Pandoit begitu. Iya, artinya gini loh. Juga. Kalau ngomong pemerintahan, berarti itu kerjanya laki-laki, ya. Kalau ngomong tentang Roh Kudus, berarti kerjanya menghidupkan, memberi nafas, memberikan makanan. Kan Roh Kudus itu kan menghidupkan, sama seperti orang memasak makanan supaya lo hidup, supaya lo nggak lapar. Nah, dia nggak perlu tahta, walaupun dia bisa duduk di mana aja. Kan dia kan sejajar dengan Bapa. Jadi udah berapa Kan sih- jemaatmu Pak Luga? Apa? Jemaatmu udah ada berapa? Udah berapa biji? 90% Muslim sudah mau saya angkut ke Oh, jemaat gitu ya. ini. 90% itu kan 280 juta. Luar biasa. Loh, orang Muslim aja sama gue udah pada cium tangan. Oh, gitu Coba ya? lo masuk ke Muslim, yang ada pala lo yang diinjak. Coba lo masuk, dan pengen gue lihat. Lo lihat kalau gue di rumah Muslim, Bang Luga, boleh nggak tangan Bang Luga saya cium? Saya kan ngefans sama Bang Luga, dicium tangan gue. Lalu coba masuk rumah Muslim, lalu pala lo Saya juga dicium kemarin waktu lebaran itu orang itu tangan saya dicium. Nah, Nggak apa-apa biasa aja. Jadi gini ya, kalau lo ngomong ke gua, lu gak jemaat lo berapa? Nah lu tahu gua penginjil pendebat di mayoritas muslim terbesar di Indonesia, berarti kan
orang yang gua debat itu bakal calon masuk jadi jemaat gua. Iya dong. Berapa jumlahnya dia? Di Indonesia jumlahnya 280 juta, di dunia jumlah mereka juga udah hampir 2 miliar. Nah itu bakal masuk gereja King of Kings, nggak akan gue suruh masuk Katolik itu. Enak aja masuk Katolik. Masuk gereja gua lah, gue yang nginjilin. Betul nggak? Gue yang nginjilin itu otomatis masuk gereja King of Kings. Betul. Masa masuk gereja? Lo gereja nggak pernah debat, Nabi lah. lo nggak pernah berjuang. Punya Nabi lah semua itu. Gini, lo nggak nginjil, nggak pernah berjuang, nggak pernah kopdar, ketakutan. Ngapain gue pindahin ke gereja lo? Kampret. Lo kalau mau punya jemaat lo nginjil sendiri. Benar nggak? Gua yang Katanya, nginjil mau dulu dimasukin kau ke bilang gereja lo. kau mau ambil alih. Kenapa belum ambil alih Pak Luga? Ya elah, kalau lo mau ngambil privat, lu kalahkan dulu orang muslim berdebat. Lu bisa nggak kalahkan Sontoloyo. Lu aja juga debat sama muslim, yang lo bahas bininya Muhammad, kapan menangnya lo? Ya Pak Hari lo kena siksa mulu. Lihat si Edi sampai lari ke Amerika karena ketakutan dia. Lihat Sofiatul lari ke Amerika karena semua ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena nggak ada ilmu. Tolol, goblok. Selalu diajarin. Orang takut karena nggak punya ilmu. Kalau lo punya ilmu, lo akan menginvasi, bukannya lo lari. Kita mau cari tanah, dia malah mau lari dari tanahnya sendiri. Iya kan? Kalau gua jadilah seperti singa itu ya. Kalau yang singa sama harimau, lo tau nggak bedanya singa sama harimau? Apa bedanya? Harimaunya lari. Tapi kalau singa, harimau sama singa, kalau singa itu didatangin gajah, dia malah tidak didatangin gajah, jadi kabur. Jadi lo harus punya ke Amerika, digertak dikit, lari ke Belanda. Padahal orang macam sebenarnya mau bercanda doang sebenarnya, ngelapor-laporin dia, malah lari. Gimana lo mau bisa punya jemaat, lo digertak sama Islam aja lo takut? Digertak, kabur ke Amerika, tapi mau pengen punya jemaat. Jemaat lo piara aja kucing banyak-banyak. Piara kucing, kambing lo piarain. Ya, si Edis Jangan itu buka kan, gereja lo. si Edis itu Buka kan, kandang kambing. si Edis itu kan supaya dia lari ke Amerika itu supaya dia bebas mengajar, memberitakan. Gitu loh. Bukan Ini supaya bebas, lo berarti lo diusir dari Indonesia ini, nggak kuat lo. Harusnya lo menguasai tanah-tanah, nggak lari lah. Akhirnya Kalau- di Amerika Kalau dia di salah lo, Indonesia, berarti lo kalah. kalau dia di Indonesia, Kalau dia, lah gue di Indonesia kalau dia sudah dikekang, Apa? tidak bisa lagi Gua di Indonesia baik-baik aja kok. Tetapi kalau Gua dia ke Amerika, ya gua di jadi Amerika kan Indonesia dia bisa baik-baik mengajar. aja kok. Dia bisa mengajar. Banyak kan? alasan, Dia masih bilang tetap aja lo bisa takut, mengajar. bilang aja lo takut. Kok bisa Lo mengajar? bukan takut, ini Aduh. misi lo, misi pengajaran. Banyak, Kan? banyak pengajar, banyak pengajar Quran tapi nggak diapa-apain. Makanya lo kalau ngajar tuh yang benar, jangan sifatnya Loh, mengejek. justru dia Lo nggak dibenci membuka orang, kebenaran ngajar itu. dengan rendah hati. Kebenaran itu dia Membuka buka. kebenaran apa? Kalau kebenaran Usir. itu dibuka, maka dia akan dikekang. Gimana? Indonesia. Lu mau memenangkan Indonesia tapi lo kabur ke Amerika. Tapi dia kan tetap mengajar. Coba lo tanya sama orang Islam ya. Bagaimana dengan si Edis? Si Edis itu pemenang jiwa. Iya, Nah, pemenang jiwa dia oh. di situ. Banyak loh yang Bisa dimenangkan. lo dapatin. Udahlah terserah lo lah, di sekali dua kali. Iya, seperti kamu lah. Apa yang kamu ajarkan? Tidak ada. Tidak ada yang kau ajarkan. Siapalah yang kau menangkan? Mana ada? Apa yang kan gue udah bilang 90% tuh orang muslim tuh udah nggak mau ngelawan gue karena memang
Nah kalau si Edis istrinya nabi orang, marahlah orangnya, ngamuklah, dikejarlah lu. Lu tuh bahas Tuhan, jangan bahas yang tidak terlalu penting untuk pembahasan. Lu bahaslah haid lah, inilah. Lu jelasin tuh tentang siapa Yesus. Nah, Tuhan lu aja jomblo, nggak ada bininya. Siapa Ajaran yang mau tentang bertuhan haid, kayak ajaran Tuhan tentang lu. haid itu kan dari Tuhan. Sekarang gue tanya. Sekarang gue tentang tanya sama lu. cara cebok, Tuhan, ajaran tentang cara cebok itu dari Tuhan. Dodong, bukan itu yang gue tanya. Gue Ajaran tanya Tuhan lo ada bininya enggak? tentang Itu yang gue membersihkan tanya. diri itu, membersihkan diri itu dari siapa? Dari Tuhan. Yang gua Dari Tuhan tanya juga. sama lo tuh bukan, aduh pantat aja lurusin. Yang gua tanya Tuhan lo ada bininya enggak? Tuhan lo ada bini enggak? Ya itu kan. Woi, Jepurut, Bagaimana Tuhan ada ada nggak bini Tuhan lo? Tuhan kan tidak ada bini. Enggak, gua tanya Nah, tuh, berarti sama dong lo dengan Islam. Orang Islam juga nggak ada bininya Tuhannya, Tuhan berarti tidak lo punya sama. bini. Nah, Sama. orang Islam juga sama, Tuhannya nggak ada bininya. Orang Justru Islam coba kamu tanya. yang sama. Coba dengan miracle. mereka. Miracle, Gini. miracle. Ya, Kalau ya, Tuhan mereka orang Islam ada mengatakan, dengar bininya dulu, nggak? Kamu diam Nggak dengar ada, dulu nggak kalau ada. mereka. Tuhannya Nggak ada. Dengar dulu kamu juga. Kenapa Saya Tuhannya jelaskan. orang sebentar? Kamu diam dulu. Kenapa Tuhannya orang Islam nggak punya bini? Lalu si Tritunggal tolol ini juga ikut-ikutan Tuhan. Berarti apa yang mau dibedakan? Orang sama semua kok berarti. Gini, kan mereka mengatakan Tuhan tidak mungkin punya anak karena Tuhan tidak punya bini. Nah, kan Ya, itu lu mereka percaya? katakan. Sedangkan Ya kau udah, lu pindah aja mengajarkan, jadi agamis. sedangkan kau Ya udah, lu pindah aja. mengatakan, dengar dulu Kak, sedangkan kau mengajarkan Tuhan itu Ya lu punya pindah aja anak ke Islam kan? karena Tuhan punya bini. Nah, itu ajaranmu toh. Tuhan itu punya anak karena Tuhan punya bini. Kenapa Itu lu nggak masuk Islam aja kan? Itu ajaranmu juga. Sedangkan ajaran sebelah, Tuhan lo ada ajaran sebelah, Tuhan lo ada Tuhan bininya tidak nggak? mungkin Tuhan punya lo ada bininya anak nggak? karena Tuhan tidak punya bini. Berarti kalian sama pemahamannya, gitu loh. Toh, pemahaman kamu sama sebelah sama. Mereka juga nggak ada istrinya. Sekarang saya tanya, Tuhan lo ada istrinya nggak? Tuhan lo ada istrinya nggak? Tuhan lo ada istrinya nggak? Woi, Tuhan saya satu. woi, Martole. Gimana punya bini? Tuhan lo ada istrinya nggak? Tidak ada lah. Enggak, Ada bukan. bininya. Bukan Tuhan saya satu yang gua tanya tuh. Oh, nggak ada. Berarti Tuhan lo jomblo. Udah berapa lama Tuhan lo jomblo? Coba lo jawab. Udah berapa lama? Dia satu-satunya. Udah berapa lama Dia Tuhan lo? bilang punya bini. Iya, satu-satunya kan berarti nggak ada satunya berarti nggak ada bini. Iya memang gak punya Makanya bini. gue tanya udah berapa? Terus kalau punya bini yang nikahkan siapa juga? Dodong. Udah Yang berapa? nikahkan Tuhanmu siapa? Yang gue tanya sama Kalau lu udah bininya. berapa ngejomblo Tuhan lagi? Enggak. Kamu kau jawab mengatakan dulu, udah Tuhanmu berapa punya lama bini. tuh lu ngejomblo? Siapa yang nikahkan Tuhanmu juga? Yang ku tanya sama kau itu nggak perlu tahu. Yang gue tanya sama lo udah berapa lama? Parah ini gini. Kau Udah bilang berapa Tuhanmu lama? punya bini kan? Sekarang saya tanya kau, yang Udah nikahkan berapa Tuhanmu lama? siapa? Mereka Nggak nikah ada, resmi nggak itu? nggak ada. Nikah resmi nggak itu? Resmi nggak nikahnya itu? Yang memang udah Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, Maha Kudus dong. Loh, kan Resmi mereka nggak mereka nikah itu? Kan Maha Kudus berarti suci dong. Siapa yang nikahkan? Resmi, sempak, dodong. Siapa Nah, yang sekarang gue nikahkan? tanya. Ada walinya Nggak ada nggak? kan gue udah Ada bilang walinya bapak itu yang nggak? paling tinggi. Nggak Ada walinya ada. Nggak ada. Berarti tidak ada saksi. Nah, sekarang Ilegal itu, ilegal. udah berapa Tuhan lah? Ilegal Sudah juga. berapa? Karena Tuhanmu kau bilang nikah Nih, tanpa udah berapa lama saksi. Tuhan lo ngejo? Itu pernikahan ilegal. Paling tidak ada 4 saksi. Kalau saksi pernikahan itu, juga. Oh, berarti Yesus ilegal. Loh, Iya.
anaknya, Tuhanmu yang berarti saya bilang Yesus Tuhan. anak haram gitu. Yang saya bilang Tuhanmu kan kau bilang. Berarti punya Yesus bini, anak haram. punya bini, punya anak. Sekarang saya tanya kamu, Dia bilang Yesus kan anaknya jadi anak haram gitu. kau bilang Tuhanmu punya Pertanyaannya. bini, yang nikahkan Tuhanmu siapa, Luga? Apa? Nggak ada yang menikah Oh, pernikahan ilegal gitu ya? lagi yang lebih tinggi di atasnya. Udah. Sebagai nabi yang tegas dong. Ini Yesus lahir, Sebagai nabi. anaknya Jangan- kudus. Jangan pelin-pelan sebagai nabi, jangan pelin-pelan dong, yang tegas. Banget kamu. Udah saya bilang tadi si manusia gembel ini. Udah berapa lama Tuhan kamu ngejomblo demen mbak. Udah susah kau diatur. Ini kan bapak orang dia Tuhan. Silakan. Selamat malam. Malam, Bang. Ya, malam Bang Roy. Kalau mau tanya Nabi Luga tuh silakan. Nabi Luga. Iya. Ya, Bang Luga, selamat malam. Iya, jadi tadi kan saya iya. Tuhannya si Pandoit ini ngejomblo bang, nggak nikah, makanya saya bilang, kau ini jangan-jangan salahnya belum nikah Tuhannya dia, makanya dia bilang jangan kelamaan, cepetan nikahnya. Emang Tuhannya siapa yang belum nikah? Aduh, kok Tuhan nggak nikah nih? Siapa, Ini Bang? tuh si Martole yang satu ini, Tuhannya belum Yesus nikah. maksudnya. Si Pandoit yang Iya, Tuhannya Yesus yang belum nikah maksudnya. Atau gimana? Tuhan saya kan Yesus. kalau Tuhan saya kan Gimana, bapaknya Yesus siapa? Bang? Bapaknya Yesus Allah. Tuhannya kan Ya? namanya siapa? Mamanya. Mamanya Yesus Maria. Iya, Bang, bener, Bang. Mamanya Yesus siapa? Mamanya Maria. Yesus siapa? Si Borjong satu ini ditanya mamanya Yesus siapa? Kamu sebagai nabi harus Kok tegas jadi dong. Allah nikah sama Maria sejak kapan Gimana bisa sebagai Tuhan nabi itu harus kawin sama tegas manusia? bicara aja. Iya, Yesus kan lahir Sebagai nabi dari orang mabok. Maria. Gimana sih? Kok Yang masa tegas sebagai nabi. si Pandoit bang yang Islam? Nggak tegas. Jadi gini bang, saya kan sudah bilang saya menghadapi teman saya yang Kristen ini. Islam kan kita udah beda paham. Jadi katanya bapak Tuhannya dia Allah Bapa. Nah terus saya tanya mamanya siapa? Berarti Tuhan kamu ngejomblo dong berarti selama ini. Kucing, saya bilang. Menyembah dajjal kau. Gue tanya mamanya doang nggak berani jawab. Malah si Maria katanya mamanya. Maria itu ciptaan. Mamanya ditinggal bang. Bang mamanya udah makanya tinggalin. Iya, Udah ngeduga gini. kali Tuhannya si Pandoit ini kurang ajar ini. Pandoit Tuhan kau ngeduga kali ya bapak kau. Bentar,
Jangan nangis lu. Mamanya udah cerai, Bang. Jangan nangis lu. Bang Luga, mamanya udah cerai. Terus mamanya udah cerai kawin sama orang lain. Ya. Jadi bapaknya Makanya gue nggak yakin nih nyembah lah bapak, gue yakin nih nyembah Dajjal ini si Lonte ini. Jangan nangis kalau gua. Karena Tuhanmu nikah tidak sah, tidak ada saksinya. Loh, Bang Luga, aku tanya sama Bang Luga boleh? kami bisa bikin mujizat, kau enggak? Bang Luga, aku tanya sama Bang Luga boleh? Manusia Bang Luga, boleh silakan. Tuhannya Bang Luga siapa? Kalau boleh tahu. Kan, Ya? Aku tak dapat ya bajunya ya. Sekarang iwak. makan silakan. Silakan. Ya, shalom Bang Noper. Shalom Om Wi. Ya, Bang, Ya. Bang Luga. Ini kayaknya Om Luga lagi jadi sasaran target nih ya. Bang Luga. Gini mana Bang nih, Noper, Bang Noper setuju gak masuk ke gereja Luga, King of King? Nanti akan mengumpulkan para jemaat gereja lain jadi satu. Jadi dia sedang membuat gereja terbesar di Indonesia. King of King. Iya, gerejanya. King of King. Jadi semua gereja itu mau dirampas sama Bang Luga. Mau Iya. Katolik, mau Protestan, mau apapun semua di Indonesia. Termasuk gereja Bang Noper. Semuanya Selain Ones ya. jatuh satu. Ya. Jangan salah teman-teman, Luga itu nabinya Kristen loh. Iya, dia rencananya jadi ya. begitu. Ya, Ini dia gereja pernah. saya aja pun mau tanya bang logika itu gereja pun saya itu mau di umatnya mau diambil semua itu nggak ada terkecuali pokoknya mau Jangan salah loh, Protestan, Bang mau Luga apa itu semua. Bang Luga itu sering ke neraka loh. Sering juga ke surga dia, bolak-balik. Orang pada mau ikut gak? Saya tuh pernah diajak Bang Luga. Nanti di surga saya digoncengin naik rollersnya keliling surga. Dia itu di surga pernah naik itu kendaraan malaikat ya itu. Masa nggak metu? Rolls Royce, dia punya Rolls Royce. Iya. Oh iya Pernah. Iya, tanya aja mana nih Bang Luga ini? Bang Luga ini. Dia yang rodanya api kan, yang rodanya api. Bang Luga. Kendaraannya rodanya api kan. Bang Luga Menghayal ya juga ini. naik kendaraan Begini bang, di masalahnya begini. Iya, ini Masalahnya teman-teman gini, penasaran waktu Bang Luga ke surga ke neraka. Naik apa, Bang? Kalau kagak ada bini itu, kalau Tuhannya nggak ada bini, makanya nggak dilarang, nggak boleh jadi Tuhan. Tuhannya si Panduit, si manusia sehat. Ya Bang, gini teman-teman Kristen ini penasaran waktu ke gereja Bang yang Luga. lebih murni bang. Bang Luga, teman-teman ini penasaran waktu Bang Luga ke neraka ke Iya, surga. silakan. Itu naik apa? Naik apa Bang Luga? Kesananya itu. Oh di bawah Roh Kudus bang, Roh Kudus yang membawa. Di bawah Roh Kudus. Itu pakai kendaraan atau kayak melayang-melayang atau gimana tuh Bang? Kayak terbang atau gimana Bang Luga? Waduh. Oh lagi QC dulu kayaknya, lagi QC. Oh, mungkin itu dia mau berak dulu, perutnya sakit mungkin. Iya. Ini sebagai nabi sinyalnya rusak mulu nih. Dia kurang bagus. Sinyalnya Jangan diganggu. salah itu Nah, dia nabinya kan orang nabi, Kristen loh. signalnya diganggu iblis dia. Iblis menggoda dia tuh. Karena nabi kan digoda iblis, ya kan? Iya benar. Makanya signalnya nggak bagus. Bener nggak Bang Efrain?
Ya, itu lagi ada gangguan aja sedikit bang, lagi ada urusan dikit. Oh, gangguan. Sabar, Ya, sabar bang, sabar. Mungkin tadi Yang sabar, yang sabar. mulas dia ke WC bentar. Tuh bang, jadi saya ini kan, saya ini Ya, Bang paling Luga. anti jomblo bang, makanya Sampai hari ini aja kau ini jomblo, Luga. rasanya si Pak Kau aja sampai hari ini masih jomblo, Luga. ini mau saya tempeleng, saya pun gini. Emangnya kau udah punya bini belum toh? Perempuan yang mau kawin sama saya, Ucok. Jangan jublu-jubluan nanti bertengkar. Gini aja tanya Kita sama ini Bang lagi Luga. menikmati asmara. Jangan Nikmatin apa kau jomblo seorang gitu? Tuhan lu kagak ada bini. Bang, Siapa suruh Bang Tuhan lu Pandoit, kagak punya bini? maaf ya, jangan bilang jublu-jubluan gitu, Suruh malah Tuhan lo bertengkar. nikah, Dodong. Gini, tanya aja Bang Luga waktu dia ke surga, Iya. ke neraka. Makanya itu kalau waktu nggak ada- di bawah Roh Kudus itu ada kendaraan atau melayang seperti Kita lagi apa fokus itu? ini. Masalahnya Tuhannya si Pandoit ini belum ada bininya. Coba dulu cari tuh Tuhan. Tuhan kau nggak ada bini. Nanti kau pula yang kutempeleng nanti. Bang Luga jelasin aja waktu Bang Luga ke neraka itu. Ya Bang. Tuhan nggak usah diperjelas dulu bininya Tuhan si lontong ini nggak ada bininya. Jawab. Gini aja Bang Luga, Bang Pandoit ini menurut Bang Luga ke neraka apa ke surga ini Bang Pandoit ini? Menurut penglihatan Bang Dia Luga pasti ke neraka lah. Orang ke neraka. itu orang dia salah Tuhan, dia pilih Tuhan yang Itu. ada bini. Kira-kira tingkatan berapa ini nerakanya Bang Pandoit ini? Pandoit. Makanya Tuhan ke Tingkatan yang paling bawah atau yang paling ringan ini? di bawahnya nerakanya? tadi di bawah. Waduh, yang paling panas ini. Jadi dia ini dimasukin di iya, taiknya Lucifer kan ada. Makanya kalau lu punya Tuhan, lu harus ada bininya. Jangan sendiri Emang doang. Tuhannya Bang Tuhan Pandoit tahu. ini siapa Bang Luga? Tuhannya Bang Pandoit ini. Nggak ada bininya, nggak tahu. Namanya siapa Kalau Tuhannya yang Bang gue tahu Pandoit lah ini? bapak ada bininya tuh. Beelzebul, Tuhannya dia Beelzebul. Bijibul. Kalau Bang Luga siapa Tuhannya Bang? Ya kalau Tuhan saya Allah Bapa, sama Tuhan Yesus, sama Roh Kudus. Jelas kan Tuhan saya. Oh Tuhan. Kalau si Tuhan. Pandoit ini Tuhannya kagak punya bini. Luga, kau baca kitab dari mana, Luga? Lah dunia. Kau baca kitab dari mana kalau Roh Kudus itu istrinya Bapak? Kamu ngarang bebas kamu, Luga. Kamu mengatakan Roh Kudus adalah istrinya Allah Bapak. menciptakan Allah Bapa. laki-laki. Iya, kau mengatakan Allah Roh loh. Kudus itu Lah kan istri dari kejadian 127 Nah, kamu ngarang bebas. Kok ngarang bebas sih? Kau baca kejadian 1:27. Allah Apa dikatakan menciptakan begitu? laki-laki dan perempuan Iya, itu menciptakan manusia juga. menciptakan laki-laki dan perempuan. Suami istri itu diciptakan. Iya, menurut Sempak. gambar dan rupanya, bukan dikatakan menurut gendernya. Gimana sih kalau gak? Gambar dan rupanya toh. Loh, kenapa kau tambah-tambahin? Menurut gambarnya bukan gendernya. Mana ayatnya? Loh, Jangan kau nambah-nambah. menciptakan manusia itu menurut Titiknya emang ada. gambar Kau dan rupanya. nambah-nambahin aja. Bukan dikatakan Allah menciptakan Itu jangan kau manusia itu tambah-tambahin, menurut bukan gendernya. Bukan begitu. Kau ngarang bebas saja kalau gak. Aduh. Ya Kau kalau jangan gambar nambah itu kalau sudah gak. udah Dodong, kalau kau melukis manusia, kalau dia kondisi lagi telanjang, kelihatan kemaluannya, biar ketahuan dia laki-laki. Gendernya
Di situ dibilang laki-laki dan perempuan, berarti ada gendernya. Gambar dan rupanya Luga. Gambarnya. Berarti gambar perempuan kayak dari siapa tuh Bang? Kayak siapa gambar perempuan? Enggak. Gambar perempuan Gambarnya kayak siapa? pohon. Bukan dibilang Ya, itu menurut gambarnya siapa tuh Bang? Iya, gambar Kalau perempuan itu menurut masa gambar siapa? Gambar perempuan nggak ada kemaluannya. Gambar perempuan menurut Gambar rupa Allah. siapa tuh Bang? Coba tanya Bang Pandoy dulu, gambar perempuan menurut rupa siapa? Ada tetenya? Enggak, cobalah Bang Pandoy yang jawab. Bang Luga kan udah bilang. Ada ya. vaginanya, itu gambar Menurut siapa? Itu gambar dari mana itu? Perempuan. Tuhan menciptakan manusia itu. Perempuan gambar siapa? Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya dan rupanya. Gambarnya, rupanya, kan gitu. Gambar perempuan menurut gambar siapa tuh? Ya gambar Tuhan. Sama gambar siapa? Gambar Tuhan. Oh, benar ya? Berarti ada tetenya gitu, ada payudaranya gitu. Oh, bukan begitu. Benar. Iya kan menurut gambarnya Tuhan kan? Kok bukan Kan cocoklah kau manusia tertolol di alam semesta. iya kan menurut perempuan kan ada payudaranya. Itulah penyembah Tuhan jomblo. Ya, jadi maksudmu Tuhan itu punya tete gitu. Ya udah, sekarang gambar perempuan itu kayak siapa, Bang? Iya. Gambar perempuan. Di situ ayatnya dijelaskan menurut gambar dan rupa Tuhan. Oh, berarti perempuan rupanya sama kayak Tuhan. Iya, manusia gambar. Iya kan perempuan. Oh, berarti benar kan? Udah benar kan Bang Luga bilang itu kan? Maksudnya apa? Tidak, dia bilang kalau si Luka mengatakan Tolol bin tolol. Iya kan menurut baik laki-laki dan perempuan Hidup kau di dalam dunia ya, baik laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, perempuan benar gak menurut rupa Tuhan? Coba bantu Bang Pandoy, gimana tuh? Macet. Ini ayat yang nggak bisa bantah Bang Nabi Luga ini. Saya itu dan ini udah cek. Maha gurunya aja, maha guru Jewa aja nggak bisa bantah. Ya, maha guru Jewa aja nggak bisa bantah. Iya gak Bang Luga? Maha guru yang paling agung dan mulia aja nggak bisa bantah. Iya gak Bang? Maha guru Tunggal aja si Justin aja. Apalagi kau cuma manusia babu. Allah menciptakan perempuan itu udah ngomong gender, karena yang namanya perempuan tuh pasti ada vagina, itu gender. Allah itu menciptakan perempuan menurut gambarnya itu udah pasti gender karena perempuan. Perempuan kan ngomongin gender, kecuali batu. Allah menciptakan batu menurut gambarnya, berarti batu itu nggak ada gender. Ada rahim. Makanya jangan kau kebanyakan nyembah setan. Dodong bisa kau diatur. Pester Ben kan kalah sama Bang Luga kan gara-gara ayat ini. Iya gak Bang Luga? Waktu itu kita kejar Pester Ben sampai kabur dia. Kabur, naik lagi, kabur lagi. Dia nggak bisa jawab pertanyaan Bang Luga ini. Akhirnya dia bilang Bang Luga nabi palsu. Bang Luga nabi palsu. Bang Luga 3 Tuhan. Nah, tapi dia karena nggak bisa jawab ayat ini, dia mentok di ayat ini. Begitu ditanya, baik perempuan dan laki-laki diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, berarti perempuan rupanya kayak siapa? Dia nggak bisa jawab dia. Wah, kabur dia, maki-maki dia, Bang Luga nabi palsu. Bang Luga nabi palsu. Tapi ya gara-gara dia nggak mampu jawab ayat ini. Ya, itu Pester Ben itu. Pester Ben yang udah gembalanya Jewo itu takut sama Luga. Jadi marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita itu. Gimana tadi?
Luga. Jadi Allahmu, Yang 1 ayat 27, Allah Allahmu menciptakan ada laki-laki ada dan perempuan gitu ya. Apa? Jadi Allahmu ada yang laki-laki punya nonot, Siapa? terus ada juga Allahmu perempuan punya lobang, punya tetek gitu. Kan Ya, itu. dibilang Iya, Allah menciptakan manusia perempuan ada tetek nggak? Iya, jadi Allahmu ada laki-laki ada perempuan. Ada vagina nggak? Iya. Jadi Menurut Allahmu, gambarnya berarti Allah itu sama dengan perempuan. iya, Emang- jadi pemahamanmu Allahmu ada laki-laki ada Terus perempuan. maksudnya Tuhan lo nggak, Mbak? Loh, Akui, namanya Bang. juga ada Bapa di surga, itu berarti laki-laki. Yesus Ya, saja akui laki. dulu. Akui dulu Allahmu ada Goblok. laki-laki ada perempuan gitu kan? Bang, cek dulu nih. Yesus Ini aja, Bang cek. Pandoit masih menangkap ayat ini. Bang Luga sebentar, sabar. Kamu- Cek dulu, mereka kamu masih sebagai akui nggak nabi. ayat ini. Bang, Kamu tolong sebagai sebentar, Bang. nabi harus jelaskan Sebentar, Sekarang sebentar. gue tanya. Sebentar Sebagai dulu, nabi Bang. nggak Bang boleh Nabi. begitu Ya. penjelasannya. Sabar, sabar, Tuhan sabar. saya, Sebentar. iya. Perempuan Bang Luga. bilang. Bang, Itu sebentar, ada. cek dulu, Bang. Masalahnya begini, karena mereka Iya, itu kan nggak makanya mengakui Yesus Tuhan saya Alkitab. itu ada. Enggak, sebentar, Bang. Mereka itu kan nggak mengakui ayat-ayat di dalam Alkitab. Makanya sekarang mereka bilang lai itu terjemahan Gini Luga, diam dulu palsu Efraim. atau Efraim, terjemahan kau diam dulu, sampah. Efraim. Akui nggak ini ayat ini? Efraim, kau diam dulu mulutmu itu. Ini udah nggak mau Tidak dengar jujur kau ini. ngomong apa? Saya mau tanya si Luga dulu. Oh Luga, berarti kau mengakui Allahmu ada laki-laki ada perempuan ya? Terus Allah yang laki-laki dan Allah perempuan itu kawin, menikah, terus melahirkan Yesus gitu ya, Luga ya? Benar kan Sabar Pak? bang, masih ngopi bang, masih angkat telepon. Sabar dulu. Tunggu sampai Udah online lagi. biar orang Masih- tahu tuh, biar orang tahu. Iya, cuman iman kan si ini Luga si Lu. pemahaman si Luga ini seperti apa gitu. Silakan Sebentar, lanjut. sebentar. Silakan lanjut. Ya Luga ya. Jadi kau mengimani Sebentar, Allahmu sebentar ada ya. laki-laki, ada perempuan, terus menikah. Ketika menikah Allah laki-laki, Allah perempuan ini lahirlah Yesus gitu ya. Jangan ke pernikahan dulu, Ya, betul. akui dulu identitasnya. Ada perempuan, ada laki-laki nggak? Jadi begini Itu ya. dulu. Bentar ya, bentar. Sabar biar Ya, dijawab sebentar. Luka. Kan tadi sudah jelas perempuan menurut gambarnya berarti Allah itu bergender karena Allah menciptakan batu berdasarkan gambarnya, maka Allah tidak bergender karena batu tidak bergender. Tapi perempuan menurut gambarnya berarti Allah bergender. Nah, ciptakan Allah Bapa ini menurut gambarnya adalah Adam laki-laki, Hawa perempuan, berarti Tuhan itu bergender. Paham? Penyesat kau, kurang ajar. Iya. Kamu Bapak mengatakan itu kan sosok laki-laki Allah kan? yang laki-laki ini menikah dengan Allah yang perempuan ini, maka Jangan pernikahan dulu, Allah, kita betul ke nggak? gender dulu. Diam dulu kau, Kan Efraim. bapak itu kan juga laki-laki Sekali kan? Efraim ini sok- Kamu sok jangan pintar aja lari kau. ke Iya, iya, kan saya bantu pernikahan. luruskan. Jangan lari ke Sebentar. pernikahan Efraim dulu. berisik sekali, kayak orang pintar aja jangan kau. kamu ke lari. Iya. Betul, jangan lari ke pernikahan. Kita ke gender Sebentar dulu, dulu. kamu jangan lari ke pernikahan dulu ya. Kamu mau pindah tema masalahnya, tolol ya, dengerin ya. Kita selesaikan dulu, temanya adalah apakah ada Allah laki-laki? Ada, Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, Bapa itu sebutan untuk laki-laki. Nah, pertanyaannya, apakah ada sebutan untuk Allah perempuan? Ya ada, tapi itu laki-laki, dia bisa hamil gak? Aduh, Saya tanya sama kamu. macet lu. Macet. Ya kan? Orang maha Ya. gurunya aja nggak bisa Kalau Allah jawab. Bapa, Maha guru Jeo-nya nggak bisa Allah jawab. Allah Bapa bisa hamil gak? Bapak itu laki-laki. Kau diajarin kau susah, kau masih nanya Nah, lagi. jadi Udah ke neraka kau sana.
Jadi Allah Nerakanya kau. karena harus kawin. Kan? Gitu loh. Berarti kau sama Terus dengan apa lagi? sebelah. Kamu imannya sama dengan orang Iya, sebelah. iya, betul. Karena Allahnya nggak mungkin beranak karena nggak punya istri. Sedangkan kau mengatakan Allahmu punya istri. Tuhannya orang makanya Islam. bisa beranak. Berarti imanmu dengan iman orang sebelah sama. Gitu loh Luga. Gini, Pandoid dengerin. Menurut Orang Bang Luga. Islam, orang Sabar Pak. Luga, Allah sabar. Subhanahu wa taala. Kan nggak ada istrinya. Iya, Pandoid. makanya nggak punya anak. Sedangkan Jadi kau Allah punya Bapa, anak. Kenapa Allah punya sebentar. anak? Karena punya istri. Kan gitu. Sebentar, Allah Bapa itu gelar untuk gender perempuan atau laki-laki. Kalau Allah kalau Bapa. Pandoid, Bapak itu Macet. Yohanes 8 Macet. Yohanes 8 Macet, ayat ya. 42. ya Kau mengatakan silakan. Allah adalah bapakmu. Berarti bapak itu sebutan kepada siapa? Kepada Allah. Macet. Aduh, ya. jangan jadi kutu jadi loncat. bapak itu tidak ada di sini berbicara. Yang ditanya gendernya, tentang yang ditanya gender. gendernya. Gelar Allah Jadi di sini tidak Bapa. ada berbicara masalah gender. Yohanes Aduh, 8 jelas. ayat 42 dikatakan, engkau Kenapa menyebut kamu- Allah dengan Kenapa Bapa. kamu jadi kutu Jadi loncat? Allah itu adalah sebutan Bapak itu adalah sebutan kepada Bapak Allah, gitu loh. Si tolol ini ditanya Bukan karena gendernya. dia laki-laki gender Iya, Bapak itu laki-laki maka atau disebut cewek? Bapak. Bukan. Tolol. Tetapi Bapak itu adalah sebutan kepada Oh, jadi Allah. dia cewek. Semi. Panggilan Asik. kepada Allah. Jadi tidak ada mama Kan ada- Allah. ada. Jangan ikuti juga ini. Apa Juga ini seminya? orang Apa sama sesat. dengannya? Seminya. Bagaimana dia mengatakan mama Allah? Jadi begini, Bapak Pandoid itu, Jadi Bapak gini, Pandoid juga ini memang laki-laki atau ada perempuan? Bapak Allah, ada mama Allah, ada anak Allah. Jadi keluarga Allah. Nah, ini pemahaman si Luga, si botol ini. Penyesat ini. Pemahaman kamu juga sama. Dia memang Kamu keluarga. Kan Yesus Pemahaman kamu juga sama. Kamu aja yang nggak mau agak ngaku. tolol. Namanya juga anak. Iya, kan kamu juga Anak itu ngaku. keluarga, kambing, tolol. Jadi Bodat. ada anak Allah itu Si tolol karena ini anak anaknya itu Allah keluarga. itu dihamili oleh Bapak Allah. Nah, inilah pemahaman si Luga yang bodoh ini. Kok bapaknya Allah hamil? Ih, si tolol. Aduh, payah ini Nggak, cek Pandoid. dulu. Jangan-jangan, Bang, Yang cek hamil dulu. itu Jangan-jangan bukan ala mereka Bapa, nggak akui tolol. ayat itu, Bang. Bang, cek dulu. Mereka jangan-jangan nggak akui ayat kejadian itu. Bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kan mereka suka lari ke teks original. Jangan. Siapa tahu teks original mereka beda, Bang. Oh, Nah, cek dulu. bencong. Jangan-jangan teks originalnya mereka Ini beda. kayaknya bencong ini menciptakan Karena mereka bencong kan- kali ini bukan mereka ini. Iya, teks original mereka beda, Bang. Mereka kan kalau udah Jadi udah Tuhannya macet, ini udah kejebak, dulu mereka kan bencong. akan Jadi di mengatakan teks original dia itu menciptakan Juga sebutkan aja seorang pengikut. dibilang bapak. Siapa Enggak, aku pengikutnya? tanya bapak itu laki-laki apa cowok? Saya tanya ke Luga, satu orang Enggak. aja nggak ada pengikutmu. Saya tanya Kau siapa? manusia tolol, bapak itu Siapa laki-laki apa pengikutmu? perempuan? Kau tunjuk Banyak. aja seorang, sebiji saja. Siapa Kamu pengikutmu jangan di sini? pindah Siapa? tema tolol. Yang kutanya, Siapa kamu pengikutmu di jangan sini? jangan Tidak ada kamu pengikutmu di sini satu biji pun juga. mengalihkan Karena tema. apa? Karena pemahamanmu itu Udah, pemahaman itu dulu kalahin, bodoh. lawan dulu itu. Pemahaman bodoh. Lari dari tema. Ini udah kabur ini. Yang Pandoid, kutanya jangan sama kabur kau, dulu temanya. udah Iya. kabur nih si tolol Jadi ini. gini, si Efraim ini, Kutanya sama kau, apa katanya Allah dia? Bapak itu Apakah lagi- satu paham jawab dengan dulu. kau atau tidak? Kamu Orang GO jawab. nggak bisa ngelawan Bang Luga tuh si di ayat Efraim satu ini. paham dengan kau? Belum tentu tidak. Enggak, orang JO itu nggak Iya. bisa lawan Bang Luga di ayat ini. Gini, Kebantu Efraim, semua. apakah kau Maha gurunya mengakui? aja kalah. Apakah kau Maha gurunya ada mengakui? kalah, Bang, benar. Jadi kau Apalagi Bang mengakui Tuhan Pandoid yang punya baru gender? sabuk putih ini. Bang Jadi Pandoid Tuhan- ini kan di JO baru sabuk putih dia. Jadi kau Ibarat memahami kata kalau punya ada Mama persilatan Allah. baru sabuk putih. Iya, jadi kau pemahaman Iya. ada Mama Allah juga. Enggak, kau coba bantah dulu ayat Pemahamanmu ini. ada Mama Oh, Allah J, enggak? oh, si Maha kambing ini. gurunya aja nggak bisa lawan. Maha gurunya aja. Pemahamanmu ada Mama Ada, Allah enggak? ada. Sama Bang Luga. Emang ada. Efraim, ada enggak Mama Allah bagimu? Terus mamanya. Iya, Efraim, ada enggak Mama Allah? Iya, makanya kau Ada, jawab dulu. Mama Ada, Bang Luga. akui dulu. Akui dulu. Ada enggak Mama Enggak, Allah? kau akui enggak? Akui Kejadian dulu. 3 itu ayat
Kamu akui nggak apa jangan-jangan itu kesalahan teks? Kau akui nggak itu Akui dulu itu ayatnya benar atau enggak? Coba. Kau akui nggak itu Coba nama Allah itu? kamu jawab dulu. Apa jangan-jangan ini kesalahan teks original? Nah, kita cek dulu teks Efraim itu originalnya. kita satu tim. Bilang lu Jangan ini kesalahan teks Hiduplah original. Tuhan perjombloan. Iya. si Efraim ini aja tidak akui kalau ada Enggak mama bisa Allah enggak, juga. Kak. Kalau kau bisa kalahin Bang Luga, saya akan jadi jemaat. Enggak, kalau kau bisa kalahin Bang Luga, saya jadi jemaat. Iya. Bisa enggak lawan, kalahin bisa enggak? Perjombloan Tuhan Efraim aja. Kalau mama Allah Aduh, berarti Bang Panduit enggak bisa lawan ini. Perjombloan Panduit. Iya. Coba kalahin Bang Luga dulu. Jangan-jangan Panduit ikut jomblo ini. Iya, Pastor Ben aja nggak bisa lawan. Yang udah jadi pendeta besarnya JO aja nggak bisa lawan sama Bang Luga. Enggak, Pastor Ben aja kabur kalah lawan ini Bang Luga. Pastor Ben aja kalah Bang. Pastor Ben yang apa gembalanya JO yang di apa kota Bumi kalah lawan Bang Luga. Akhirnya kan Pastor Ben sekarang udah nggak mengudara. Iya. Pastor Ben kan sekarang udah nggak mengudara karena kalah lawan Bang Luga. Udah keok, udah saya tampolin giginya. Iya. Pastor Ben kan udah kalah lawan Bang Luga, makanya dia udah nggak pernah nampak lagi di media sosial ini. Lah, apaan orang Iya, kita udah mau coba cari dulu. Pastor Ben masih mampu nggak lawan Bang Luga? Coba kau panggil Pastor Ben di kota Bumi sana. Masih mampu nggak lawan Bang Luga? Si Efraim ini kalau bisa dia masih mampu, saya akan jadi jemaatnya. Ada mama Allah. Saya akan bantu bangun gereja buat JO. Saya akan bantu nanti. Saya jual rumah, saya jual warisan untuk bikin Alkitabnya buat JO. Ada mama Allah enggak? Buat bangun gerejanya JO, buat bikin Alkitabnya JO. Mampu nggak? Pastor Ben lawan Bang Luga? Ada enggak mama Allah? Enggak, mampu nggak Pastor Ben? JO only kalah lawan Bang Luga. Gimana sih? Gembala-gembala mau guru-guru mahaguru lawan Bang Luga. Perjombloan, perjombloan Tuhannya Panduit. Coba panggil dulu Bang Panduit, Maha Guru yang paling mulia. Coba, siapa tahu ada guru baru di JO yang paling hebat, paling mulia. Coba panggil dulu. Iya. Jadi ternyata berhalusinasi akan membuat gereja King of the King sampai 10.000 kursi. Ya udahlah. Tidak akan bisa. Kenapa? Kau nggak usah aja premi, kau jangan iri hati. Satu biji aja pengikut tidak ada Luga. Lah, Efraim ini saya aja tanya. kemarin kita kumpul banyak banget di Bekasi, kita ada Efraim, kumpul. apakah kau mengakui ada mama Allah? Ya memang mama Begini, Allah kau yang nggak ada usah lah. nanya itu ke saya. Jangan nanya Kau ke saya, kalahin kau dulu tanya. Bang Luga. Iya. Sini, kau kalahin Apa? Bang Luga, nanti saya otomatis ikut tahu. Jadi itu. Serius. Iya. Kau nggak usah nanya saya. Kau nggak usah nanya Hidup saya. lah. Kau kalahin Bang Luga, nanti otomatis saya kalahin. Saya langsung menyerahkan diri ke kamu. Hanya tinggal hayal. Kau bisa kalahin Bang Luga. Saya nanti, ya kan? Nanti saya akan jual warisan harta saya. Akan saya sumbang buat gereja kau, buat bangun gereja Yahweh only. Keren. Perjombloan si Panduit. Jomblo. Perjombloan. Aduh Panduit, Tuhan kau jomblo. Kalau ada pendetamu, Bang Panduit, ada maha gurumu, ada gembalamu yang bisa kalahin Bang Luga, nggak usah ngomong sama saya. Saya langsung menyerahkan diri, jual semua harta saya untuk bangun gereja kamu dan juga untuk bikin Alkitab Yahweh only atau JO itu. Langsung saya akan semua kerahkan harta gonogini saya.
nggak perlu abang debat sama saya, nggak perlu debat sama saya langsung menyerahkan diri, langsung angkat senjata, langsung wah ini Bang Pandoit, silakan saya sama keluarga saya jadi jemaatmu. Iya, kau kalahkan dulu, panggil dulu gembalamu, Pak. Pester Band udah kalah lawan Bang Luga. Pester Band itu udah kalah. Guru JO udah kalah lawan Bang Luga. Iya, semua udah kalah ini. Saya bingung ini yang mana nih? Ayo, ya kan? Kalau bisa mampu. Tuhannya ngejomblo. Perang. Mampu nggak Bang Pandoit? Panggil dulu Maha Guru yang lain. Maha Guru Jahwe Oni apa? JO itu, ya kan? Bawa ke sini lawan Bang Luga. Aduh. Nanti saya kasih singa. Saya akan kirim singa 5 singa lawan. Jomblo. Aduh, udah nangis dia ini. Ini direkam loh ini. Ini direkam loh ini. Gembala Jahwe Oni Bang Gembala Info Jahwe Oni Pester Band udah kalah lawan Bang Luga. Udah kalah. Lari-lari dia. Kabur-kabur dia. Saya cari dia di room Jahwe Oni. Ya kan, Pester Band tolong datang dulu lawan ini Bang Luga. Nggak berani dia mati kutu di situ. Sampai sekarang dia udah nggak mengudara lagi. Ya kan, di dunia online ini. Mana ada sih gembala JO yang hebat. Ya kan, lawan Nabi Luga aja kalah. Sampai kok. bininya udah nggak mau ngasih lagi kalau. Iya. Kalau ada, saya akan bangun gereja buat JO. Saya akan bikin Alkitab buat JO. Bikin Alkitab yang bisa kalahin Lai. Hiduplah. Biar supaya Lai itu dikalahkan sama Jahwe ini JO. Berjomblo. Panggil dulu Maha Gurunya Pandoit. Kalah orang JO. Semua model kayak pecundang mau lawan Nabi. Orang JO itu kan hampir rata-rata kayak guru-gurunya kan 90,9% itu kan pecundang liar semua kayak anjing hena. Ya kan? Ini lawan Nabi ini kan benar-benar singa ini. Ya. Anjing hena, kelas anjing hena ya repot lah kalau mau lawan singa. Aduh. Bang Info Mata Lensa, tolong direkamin ini tuanya si Pandoit ngejomblo kelamaan. Belum dapat pacar. tuanya belum dapat pacar. Aduh, betapa sakitnya nggak punya pacar. Gua aja ngejar-ngejar Biar dapat pacar. hiduplah dunia berjomblo. Aduh, gimana ini Pandoit? Oke deh, Bang Luga, Bang Pandoit, Bang Mirakel, Bang Logikawi. Saya turun Bang. dulu ya Bang ya. Oke, Shalom, Bang. Tuhan Yesus memberkati Bang. Ya, oke. Saya kan selama ini menginjil, tetapi ternyata Tuhan juga memberikan saya karunia rasul, dan rasul itu memang tugasnya merintis gereja. Jadi saya tanpa menyadari saya sebenarnya sudah banyak merintis gereja ya, tapi saya tidak tahu kalau itu adalah pekerjaan seorang rasul. Nah, jadi ketika kami kemarin baru merintis gereja di Bekasi, kami bikin ibadah perdana, dan ternyata ada penglihatan bahwa Tuhan bilang bahwa memang gereja ini perkumpulan ini akan menjadi gereja. Nah, jadi Tuhan bahkan menyuruh saya untuk merebut jemaat-jemaat dari gereja lain, karena gereja-gereja lain itu sudah tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Masa sih Tuhan gua harus merebut jemaat-jemaat? Ya, Tuhan bilang kau harus culik. Saya kenal dengan seorang pengusaha yang punya tanah-tanah juga. Jadi rencana ke depan saya akan mendirikan gereja-gereja di berbagai wilayah, bahkan bukan cuma di Indonesia,
di Malaysia, Singapura, saya akan rintis gereja-gereja baru di sana supaya mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Jadi karena ini sudah mau rapture, jadi Tuhan bilang kamu harus membangun gereja walaupun di daerah pedesaan karena kota ini sudah dikuasai oleh New World Order. Jadi kita akan menyingkir ke daerah-daerah desa. Karena sebenarnya kalau mau dipikir-pikir daerah desa itu jauh lebih luas dari kota ya. Kota itu kan cuma satu titik di Jakarta, tapi kalau daerah itu kan seluruh pulau itu daerah gitu. Cuma satu kota aja satu titik. Jadi daerah itu jauh lebih luas tanahnya. Jadi makanya kita akan merintis gereja juga di Sumatera. Ini saya akan pulang pergi ke Sumatera, akan bangun gereja di beberapa titik di Lampung, di Jambi, di Palembang, di Riau, di seluruh Indonesia. Saya akan mungkin ribuan gereja akan kita bangun gitu. Jadi makanya saya butuh banyak tim, butuh gembala-gembala yang baru yang sepaham dengan kita, yang tidak bertentangan, kira-kira seperti itu.